Perkenalkan, saya Lindri Pratiwi dari Prodi Manajemen kelas E. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi hakikat paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Paragraf juga merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Adapun fungsi paragraf yaitu paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang disebut oleh penulis, yang dicurahkan dalam suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Paragraf digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf isi. Yang ketiga, paragraf penutup. Dan yang keempat, paragraf penghubung. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf interaktif. Dan yang keempat, paragraf campuran. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, paragraf narasi. Adapun gagasan utama merupakan ide atau pokok permasalahan yang menjadi dasar dalam sebuah cerita. Terkadang gagasan utama tidak tertulis secara langsung dalam kalimat, melainkan tersirat dari kalimat utama ataupun suatu paragraf. Untuk mencari gagasan utama dengan mudah, dengan cara membaca keseluruhan dari suatu cerita dan memahami sebuah cerita yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri dari gagasan utama yaitu isi paragraf memiliki sebuah topik permasalahan, kalimatnya terstruktur dengan penjelasan yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama atau pokok permasalahan yang dijadikan sebuah dasar cerita atau paragraf. Kalimat utama letaknya bisa di awal paragraf diikuti dengan kalimat pelengkapnya dan bisa juga diletakkan di akhir paragraf dengan kalimat pendukung di awal paragraf. Bahkan bisa diletakkan di awal dan di akhir yang disebut sebagai paragraf campuran. Hal ini tergantung dari penggunaan dan tujuan pembuatan paragraf tersebut. Kalimat utama memiliki ciri-ciri, yaitu isi paragrafnya memiliki pengertian yang jelas sehingga tidak perlu lagi kalimat konjungsi atau kata hubung. Yang kedua, kalimat utama bisa berada di awal deduktif, di akhir induktif, dan akhir dan awal, yang diawali dengan kata jadi atau demikian. Kalimat yang bersifat umum dikembangkan secara luas. Selanjutnya adalah struktur pembuatan paragraf.
Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf pada umumnya dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama paragraf. Adapun kalimat penjelas atau kalimat pendukung sesuai dengan namanya adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Paragraf yang baik untuk menulis paragraf yang diperlukan keterpaduan semua persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah paragraf, yaitu kesatuan atau kohesi. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Jika kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam penjelasan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Sebuah paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan akan menimbulkan ketidakjelasan sehingga paragraf tersebut tidak bisa menyatu. Kedua, kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentukan paragraf, yaitu pertama, gagasan utama tema atau ide yang menjadi dasar pengembang paragraf. Yang kedua, kalimat utama setelah mendapatkan ide atau gagasan utama. Langkah selanjutnya adalah menuangkan gagasan utama tersebut ke dalam sebuah kalimat utama. Jadi dalam kalimat utama tersirat gagasan utama. Kita dapat meletakkan kalimat utama di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir sebuah paragraf. Kalimat penjelas sebuah kalimat utama yang mendukung gagasan utama belum bisa dikatakan sebuah paragraf karena itu paragraf membutuhkan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi menjelaskan ide dan kalimat utama sehingga menjadi jelas, rinci, dan lengkap. Adapun yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat penjelas adalah jangan sampai kalimat penjelas tersebut menyimpang dari ide pokok. Semua kalimat penjelas harus saling mendukung gagasan utama. Selanjutnya, kepaduan kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung. Gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Kepaduan ini biasa didapatkan dengan menggunakan konjungsi baik intra kalimat maupun antar kalimat. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Adapun alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain kata transisi, referensi, paralelisme, dan elipsis. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi atau pengulangan. Kelengkapan dan ketuntasan. Adapun kelengkapan atau kompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini dipenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau memperjelas gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan-gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh.
Adapun ketuntasan bahasa berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan menghasilkan simpulan yang tidak disalahkan dan tidak valid. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Ketuntasan sebuah paragraf dikatakan runtut jika urai informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Konsistensi sudut pandang adalah salah satu cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis untuk mengarang, menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan.